Aksi senyap pasukan siluman TNI dan andil Jenderal Kopassus rebut markas utama KKB. Satgas TNI dari Kops Habema berhasil menguasai markas utama kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Kodap 12 Lani Jaya pimpinan Purom Okiman Wenda di wilayah Pegunungan Unambunggu, Kabupaten Lani Jaya, Papua Pegunungan. Kops Habema merupakan satuan TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah 3. Kops Habema dibentuk oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pada awal 2024 untuk menangani gerakan separatis di Papua. Panglima Komando Operasi Satgas Habema saat ini adalah Maijen TNI Luki Avianto. Habema merupakan akronim dari Harus Berhasil Bersama. Habema juga diambil dari nama danau tertinggi di Indonesia yang berada di kaki Gunung Trikora, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Danau Habema terletak di ketinggian 3.300 meter di atas permukaan laut. Pasukan Kops Habema diisi oleh prajurit-prajurit dari satuan elit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, seperti Kopassus, Kostrad, Marinir, dan Kopasgat. Mereka disebar ke beberapa sektor basis OPM. Di sisi lain, pasukan yang dikirim ke markas KKB di Pegunungan Unambunggu. Beberapa dalam unit kecil, mereka harus menempuh perjalanan panjang melewati hutan, sungai, hingga pegunungan untuk sampai ke tujuan dengan senyap. Markas utama KKB yang berhasil direbut pasukan siluman ini berada jauh di pedalaman Papua. Markas tersebut berbentuk honai atau rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan. Pasukan khusus TNI ini juga terlihat menghancurkan pelang dan mengibarkan bendera merah putih di lokasi. Komandan Satgas Media Kops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono mengatakan, markas yang dikuasai TNI tersebut diketahui menjadi pusat koordinasi kelompok bersenjata yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan terhadap aparat keamanan dan masyarakat sipil. Keberhasilan TNI menguasai markas itu memukul kekuatan OPM di kawasan Lani Jaya. Kelompok teroris tersebut juga melancarkan serangan balasan yang kemudian berujung pada kontak senjata dengan satuan tugas TNI. Dalam kontak senjata, satu orang teroris OPM atas nama Mayu Walia berhasil dilumpuhkan. Identitas korban baru dapat dipastikan setelah tim berhasil membuka dan mengidentifikasi data dalam telepon genggam yang ditemukan di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa Mayu Walia menjabat sebagai Komandan Operasi Kodap 12 Lani Jaya di bawah pimpinan langsung Purom Okiman Wenda. Pasukan Habema juga menemukan berbagai barang bukti di markas OPM Kodap 12 Lani Jaya, yaitu amunisi kaliber 7,62 dan 5,56 mm, teleskop, NVG, HT, handphone, dokumen strategis, serta atribut OPM bendera bintang kejora. Dwi menegaskan bahwa keberhasilan operasi bukan hanya hasil kemampuan satuan, tetapi juga buah dari sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat. Papua akan damai dan maju bila aparat dan masyarakat terus berjalan bersama menjaga keamanan. Ini adalah wujud bagian dari upaya membangun kehidupan yang aman dan sejahtera bagi warga Papua. Negara wajib hadir lindungin rakyatnya dari aksi brutal KKB. Gelombang kekerasan bersenjata yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB atau yang kini disebut kelompok separatis teroris KST di beberapa wilayah Papua kembali menelan korban baik dari kalangan aparat keamanan maupun warga sipil. Situasi ini menuntut negara untuk bersikap tegas dan konsisten dalam menegakkan hukum tanpa kehilangan prinsip kemanusiaan dan akal sehat kebangsaan. Setiap aksi bersenjata yang menargetkan warga sipil sejatinya bukan untuk perjuangan politik, tapi tindakan kriminal dan pelanggaran HAM berat. Tidak ada dasar moral maupun politik yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap guru, tenaga kesehatan, pekerja, atau pelajar yang ingin hidup tenang di tanah kelahirannya. Karena itu, negara wajib hadir dengan seluruh instrumen hukumnya untuk melindungi rakyat dan menegakkan kedaulatan. Namun dalam menjalankan tugas, aparat keamanan tetap harus bertindak profesional, proporsional, dan berlandaskan aturan hukum. Pengamat geopolitik dari Human Studies Institute atau HSI, Rasminto mengatakan, kedaulatan negara di Papua merupakan harga mati, namun cara mempertahankannya tidak harus dengan kekerasan semata. Dari sinilah kita berharap bahwa dalam perspektif keamanan nasional, tindakan tegas adalah bagian dari keniscayaan negara untuk turut mengendalikan situasi di Papua.
Tetapi dalam perspektif kebangsaan, pendekatan humanis itu juga memang perlu dan menjadi sebuah keharusan. Sehingga Papua adalah bagian sah dan terintegrasi yang tidak bisa terpisahkan dari NKRI. Negara perlu menegaskan bahwa tindakan tegas bukan berarti tindakan brutal dan humanisme tidak berarti kelemahan. Dalam konteks ini, sinergi antara TNI, Polri, BIN, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan, asalkan dijalankan dengan satu komando, satu narasi, dan satu moral kebangsaan demi menjaga Indonesia dengan cara yang bermartabat. Dalam perspektif keamanan nasional, tindakan tegas adalah keniscayaan. Tetapi dalam perspektif kebangsaan, pendekatan humanis adalah keharusan. Papua adalah bagian sah dari Republik Indonesia dan rakyat Papua adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar bangsa ini. Karena itu strategi besar penanganan Papua harus mengedepankan dua hal sekaligus, yakni menegakkan hukum bagi pelaku kekerasan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat.